Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badiil hadi ila bayani mahyair rosyadi. Amat da'ar baban nuha warosama samsal bayani fis suduril ulama. Fa absoru mu'jizatal qur'ani wadihatam bisati'il burhani. Amma ba'du. Hadratul kuroma, para bapak alim ulama yang kami hormati, kepada pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng beserta segenap jajaran Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang kami taati, dan tidak ketinggalan pula kepada rekan-rekanku, calon-calon pendiri pondok pesantren, calon-calon pengubah bangsa yang porak-poranda menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan diri pribadi kami guna ikut serta mensukseskan dan meramaikan acara Festival Da'i Nasional yang disponsori oleh Kuda Ireng atau kumpulan Da'i Tebu Ireng dengan bertausiah dengan membawakan tema rusaknya pemuda di akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia ini, bangsa yang terkenal dengan keberagaman suku dan budayanya, bangsa yang terkenal dengan sumber daya alamnya, dan bangsa yang terkenal dengan semangat perjuangan para pemuda zaman dahulunya. Pada zaman dahulu, para pemuda memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan bersusah payah, bertaruhkan harta, jiwa, dan raganya. Tapi sekarang, para pemuda dengan mudahnya merusak itu semua. Dengan selalu berbuat maksiat, mabuk-mabukan kesana kemari, berbuat zina seenaknya saja, seakan-akan rasa malunya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini yang dinamakan pemuda penerus perjuangan kemerdekaan Indonesia? Apakah ini yang diharap-harapkan oleh para pahlawan zaman dahulu sebagai penerus estafet perjuangan kemerdekaan Indonesia? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syubbanul yaum rijalul ghad." Pemuda di masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah calon-calon pemimpin bangsa ini. Jikalau saja pemudanya suka berbuat maksiat, mabuk-mabukan kesana kemari, lalu bagaimana keadaan bangsa Indonesia ini 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan? Oleh karena itu, hadirin hadirat, kita sebagai para pemuda Indonesia ini, kita sebagai calon-calon pemimpin dari bangsa ini, harusnya kita menjaga dan mewujudkan impian para pahlawan zaman dahulu, yaitu menciptakan negara Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, atau yang lebih kenal dengan sebutan Sang Putra Fajar. Beliau pada suatu kesempatan pernah berkata, "Saya lebih suka pemuda yang merokok dan ngopi daripada seorang kutu buku yang hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri." Banyak sekali cerita-cerita pemuda Islam yang telah masyhur di kalangan masyarakat. Beliau semua memperjuangkan Islam, bertaruhkan harta, jiwa, dan raganya. Salah satunya yaitu Muhammad Al-Fatih. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah seorang pemuda yang di usia mudanya sudah bisa menaklukkan Konstantinopel, yaitu tepatnya pada umur ke-22 tahun. Itu semua berkat kegigihan dan semangat juang yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, hadirin hadirat, itu yang harus kita contoh dan kita jadikan panutan sebagai pemuda zaman sekarang. Hadirin hadirat sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan hilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghausi hadza zaman radhiyallahu an nadroh wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.